Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kadang ketika sholat, pikiran saya flashback mengingat dosa-dosa saya. Dan pernah sampai terlupa rakaat berapa. Apakah itu termasuk tidak khusyuk? Jazakallah Ustadz. Sesungguhnya, saudara-saudaraku tercinta, akal manusia itu, pikiran kita itu, dia tidak bisa dipenjarakan. Ya, sangat mungkin kita lagi sholat, ingat sesuatu yang sudah kita lakukan. Apalagi ini berkaitan dengan masalah dosa yang sudah dilakukan. Itu tidak salah, dan itu bagian dari kehusyuan kita. Sehingga ketika kita mengatakan Robbighfirli warhamni, ya Allah ampuni kesalahanku. Kita sadar betul kesalahan-kesalahan kita itu banyak. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wajburni, beri saya kecukupan. Jadi justru ketika Anda sholat, Anda membaca Robbighfirli, itu terbayang dosa-dosa kita. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, terbayang nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Jadi ini bagian dari kehusyuan. Bahwa sesekali sampai Anda lupa rakaat, jangankan kita, Baginda Rasulullah SAW pun pernah lupa. Beliau di saat sholat yang 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Sahabat-sahabat segan untuk mengingatkan. Tapi Nabi mendengar ada ucapan usiratis sholah. Kata mereka, ini sholat kayaknya dikurangi jumlahnya. Lalu ada seorang sahabat yang berani memberitahu kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Kata Nabi, aku lupa. Yuk kita tambah lagi. Jadi Nabi menambah sholat yang beliau lupa. Tadinya 2 rakaat, lalu sholat lagi, tambah lagi 2 rakaat, dan setelah itu sujud sahwi. Jadi saudara-saudaraku tercinta, di dalam sholat ada saat kita lupa rakaat, ada saat kita lupa tahiyat, ada saat kita ragu, ini teh 3 apa 4 ya, gitu. Itu manusiawi. Siapapun bisa mengalami hal itu. Makanya ada rumus. Bila Anda lupa tahiyat awal, maka di ujungnya sujud sahwi. Bila Anda ragu apakah itu 3 atau 4 ya, 2 atau 3 ya, ambil jumlah terkecil. Maghrib, ini teh 2 apa udah 3 ya? Anggap saja 2. Nah, Anda pernah ragu rakaat itu 3 apa 4 ya. Saking Anda ingat sama dosa-dosa. Ya kan itu bukan hal yang salah. Dan itu bukan berarti mengganggu kehusyuan. Ya, gitu. Jadi yang namanya khusyuk itu bukan berarti Anda tidak pernah lupa. Yang namanya lupa itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Coba teman-teman semuanya, Anda perhatikan kalau sholat di Masjidil Haram. Ya, imam jalan ke depan. Di belakang itu ada lagi. Tahu nggak? Yang di belakang itu second line imam itu orang yang hafal Quran juga. Jadi walaupun imam itu sudah hafal Al-Quran, syarat jadi imam di Masjidil Haram itu hafal Quran. Tapi pernahkah Anda mendengar imam di Masjidil Haram itu lupa? Pernah saya. Ya. Ini lupa imam tuh. Makanya di belakangnya ada yang mengingatkan. Jadi maksud saya begini. Lupa ya, itu manusiawi gitu loh. Yang tidak boleh itu kan lalai. Saya lupa sholat. Itu manusiawi. Yang tidak boleh itu lalai sholat. Bener nggak? Lalai dan lupa itu 2 hal yang beda. Makanya yang namanya manusia itu disebut dengan an-nas. Nas itu diambil dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa.
Karena itu manusia harus selalu diingatkan. Nah, pagi ini saya yakin apa yang saya ceritakan sudah pernah didengar oleh Anda. Tapi kenapa Anda dengar lagi? Fadzakir inna fa'atidz dzikra. Mudah-mudahan itu mengingatkan. Jadi yang namanya ilmu itu satu fungsinya memberitahu. Artinya sesuatu yang tidak tahu jadi tahu. Ya. Yang kedua, suatu yang ragu jadi yakin. Ya enggak? Nah, kemudian yang ketiga, suatu yang sudah diketahui, sudah kita yakini, reinforcement, dikuatkan lagi. Itulah ciri khas manusia, termasuk ketika kita di dalam sholat. Kenapa ada sujud sahwi? Karena manusia itu pasti ada lupa. Jadi kalau Anda sempat ragu jumlah rakaat, sempat lebih rakaat, sempat kurang rakaat, itu bukan tidak khusyuk, itu manusiawi, ya. Dan Anda ketika sholat ingat akan dosa, ingat akan karunia Allah, ingat akan hidayah Allah, justru disitulah kekhusyuan Anda, gitu. Karena di dalam khusyuk itu harus ada hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu artinya hati kita hadir di situ. Ketika saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, terbayang nikmat Allah yang tak terhingga. Ketika saya mengatakan Robbighfirli, ya Allah ampuni, terbayang dosa-dosa saya. Gitu loh, ya. Wallahu a'lam bissawab.